Mohon maaf kalau kegiatan konferensi pers mundur. Yang pertama, kami akan menyampaikan pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor tahun 2026 di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada hari Jumat 22 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati Kompol Irjen Pol Purnawirawan Ibu Ida Utari, terima kasih sudah hadir Ibu. Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Tata Negara, Profesor Dr. Juanda SH MH, terima kasih Prof. Kapendam Jaya, Letkol Arhanud Nur Iskak, STMMT, Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Pol Dr. Iman Imanuddin, Dirsamapta Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wahyu Dwi Aribowo, dan Sat Brimob, Kombes Pol Henik Marianto SIK MSI, Dires Siber, Kombes Pol Raden Bagus, Dires PPA, Kombes Pol Dr. Rita. Rekan-rekan media hadir pada siang hari ini, kami akan menyampaikan komitmen Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya beberapa kejahatan jalanan yang menjadi perhatian publik, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor. Jaya bersama Kodam Jaya. Kami juga menyampaikan empati kepada korban dalam hal tindak pidana pencurian kekerasan. Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya melaksanakan melihat bagaimana medium langkah diawali dari buat dari potensi dari skala kecil menengah Jaya dan Polda Metro Jaya ini juga di beberapa titik arus lalu lintas, pemantauan titik-titik rawan pada bulan April telah melaksanakan 11 patroli. Kegiatan patroli, 6.751 kegiatan, namun niat dari para pelaku kejahatan harus memberikan upaya represif pendidium. Ini langkah harus diambil dari periode bersama Polres
dan Bapak Direktur. Yang kami hormati rekan-rekan saya selaku Direktur kasus kejahatan hasil diungkap oleh sebagaimana kita ketahui, kejahatan jalanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam bulan terakhir ini adanya media sosial cukup membantu kami untuk segera melakukan langkah-langkah pengungkapan upaya hukum di dalam melakukan penangkapan terhadap para tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut. Peningkatan ini tentunya tidak bisa kami diamkan. Kejahatan jalanan yang sudah menimbulkan dampak nyata bagi warga Jakarta, mulai dari rasa tidak aman saat beraktivitas, kemudian menurunnya geliat ekonomi masyarakat, bahwa dari mulai hingga 2 dengan rincian sebagai pencurian dengan 1 yang paling laporan dan pencurian dengan kekerasan 27 laporan. Dari total laporan telah berhasil mengungkap sejumlah 10 TKP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sampai dengan hari ini tim pemburu begal kami masih terus bekerja melakukan yang masih belum selesaikan. Dengan total tersangka yang sudah kami lakukan Ditreskrim Polda Metro Jaya dan 100 Jaya. 100
Jabodetabek, artinya tinggal maupun berasal asli dari wilayah Jabodetabek. Kemudian 70 orangnya berasal. Kami sampaikan hasil dari terkait berhasil kami kegiatan Satgas dalam periode melakukan enam sepeda motor roda 4 juga, kemudian laptop dan 8 pucuk senjata api beserta melakukan. Kemudian kunci letter T yang digunakan oleh para pelaku, 45 bilah senjata tajam juga digunakan oleh pelaku di dalam menjalankan kejahatannya. Kemudian 240 barang bukti lainnya seperti pakaian, rekaman CCTV, dan barang-barang hasil dari perbuatan para pelaku. Terhadap para pelaku atau dan penahanan yang saat ini sedang menjalani proses penyidikan, kami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang tahun 2023 pasal 476 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara, 7 pasal 479 dengan ancaman pidana tahun penjara. Seluruh kami ukur timbangan keselamatan tugas serta pelaksanaan tugas kami ada juga undang-undang rekan media. Kasus yang kami ungkap hari ini berawal dari viralnya video di media sosial. Video tersebut dengan jelaskan aktivitas pencurian beserta ciri-ciri fisik para pelaku di lokasi kejadian tersebut. Inilah yang membantu juga kami di dalam melakukan pengungkapan terhadap beberapa kejadian yang viral di media sosial. Video-video itu kemudian mendapat respon yang masif dari masyarakat dan menyebar lintaskan informasi ini di berbagai platform media sosial. Akibat muncul informasi tambahan dari warga yang mempercepat proses identifikasi dan penangkapan terhadap tersangka. Tentunya dengan adanya situasi yang viral ini dapat membantu kami juga memperoleh informasi dengan cepat
dari para saksi, baik itu yang mengetahui identitas tersangka maupun para saksi yang mengetahui saat kejadian kejahatan itu dilakukan oleh para tersangka. Sehingga kami berhasil mengamankan para tersangka ini dengan waktu yang relatif cepat. Berikut kami bisa tampilkan beberapa video viral yang rekan-rekan sekalian, silakan bisa dilihat beberapa video viral. Kami bisa tampilkan yang pertama video viral di megapolitan.kompas.com dengan waktu kejadian 11 Mei 2026 dan saat ini tersangka sudah kami lakukan penangkapan. Kemudian yang kedua, video viral sebagaimana diunggah dalam Instagram, Reel dan TikTok yang terjadi pada 17 Mei 2026 di depan Laundry Onisa, Rawa Barat, Kebayoran Baru. Tersangka juga sudah kami lakukan penangkapan. Sebagaimana diunggah di dalam platform media sosial Instagram yang terjadi pada tanggal 18 Mei 2026 terhadap 2 orang tersangka juga sudah kami lakukan penangkapan beserta barang buktinya sudah kami lakukan penyitaan. Kemudian video viral yang terjadi pada tanggal 5 Mei 2026 di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Saat ini tersangka sedang menjalani penahanan di Polda Metro Jaya. Kemudian berikutnya video viral yang terjadi pada tanggal 4 Mei 2026 di Palmerah, Jalan Arjuna Selatan, sebagaimana rekan-rekan bisa saksikan di layar. Terhadap tersangka juga sudah kami lakukan penangkapan. Selanjutnya video viral ini diunggah oleh akun di Instagram yang terjadi pada hari Jumat 17 April 2026, kemudian hari Rabu 15 April 2026 di Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan, dan 14 April 2026 di Pengasinan, Sawangan, Kota Depok. Juga terhadap 4 orang tersangka sudah kami lakukan penangkapan dan saat ini sedang menjalani penyidikan di Polda Metro Jaya. Selanjutnya, video viral yang diunggah pada akun media sosial TikTok, Instagram, dan YouTube pada 30 Maret 2026 di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tersangka sudah kami lakukan penangkapan. Kemudian video viral yang diunggah di akun Instagram pada 14 Mei 2026 di Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Terhadap tersangka juga sudah dilakukan penangkapan dan sedang menjalani proses penyidikan. Kemudian video viral yang terjadi pada 14 Mei 2026 Jalan Muhammad Husni Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat, yang diunggah pada akun Instagram, kemudian Detik News dan YouTube. Ini juga terhadap 5 orang, kami ulangi, 3 orang tersangka sudah kami lakukan penangkapan
dan 2 orang masih dalam pengejaran. Tim kami saat ini masih bekerja keras untuk menangkap yang 2 orang DPO. Selanjutnya, video viral tanggal 10 Mei 2026 di Kelurahan Duri Kepak, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, sebagaimana diunggah dalam akun Instagram terhadap 2 tersangka dari 4 pelaku sudah kami lakukan penangkapan, dan 2 pelaku yang saat ini masih dalam pengejaran tim pemburu begal kami. Namun identitas dan lokasi sudah kami ketahui, sehingga kami masih terus berupaya untuk melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku lainnya. Selanjutnya, video viral yang terjadi pada 15 Mei 2026 sebagaimana diunggah dalam akun Instagram tersebut, rekan-rekan bisa lihat, tersangkanya sudah kami lakukan penangkapan. Berikutnya, video viral yang naik pada beberapa media online di wilayah Polres Metropolitan Depok yang terjadi pada 2 April 2026, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. 3 orang tersangka sudah kami lakukan penangkapan dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan serta penyidikan dan ditahan di Rutan Polres Depok. Kemudian selanjutnya, video viral sebagaimana diunggah dalam akun Instagram yang terjadi pada 23 April 2026 di Koja, Jakarta Utara, juga terhadap 2 pelaku yang melakukan kejahatan tersebut sudah dilakukan penangkapan. Jadi kalau rekan-rekan melihat ada video viral terkait dengan pencurian aki yang sambil berjalan itu, pelakunya sudah kami lakukan penangkapan. Selanjutnya, video viral pada beberapa akun media sosial, TikTok, Instagram, kemudian juga pada media online yang terjadi di wilayah Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 2 orang tersangka yang melakukan kejahatan tersebut sudah kami lakukan penangkapan dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan dan penyidikan di Satreskrim Polres Tanjung Priuk. Pengungkapan peristiwa pidana yang terjadi merupakan hasil informasi digital, media sosial, dan respon cepat dari Polda Metro Jaya. Upaya paksa dalam proses penyidikan sudah melalui prosedur sebagaimana hukum formil yang mengatur, olah TKP, analisa digital forensik, keterhubungan keterangan saksi dengan alat bukti maupun barang bukti yang dikuasai oleh para pelaku kejahatan tersebut. Rekan-rekan sekalian, terhadap beberapa pelaku yang melakukan perlawanan saat petugas melakukan upaya paksa dengan penuh keterpaksaan dan atas pertimbangan keselamatan publik, maka petugas melakukan tindakan tegas dan terukur. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, kami tidak berhenti di sini. Ke depan, Polda Metro Jaya akan terus melakukan upaya-upaya untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Jakarta dengan upaya preventif melalui patroli skala besar secara rutin pada titik-titik rawan
bersama-sama kami dengan Kodam Jaya dan bersama-sama kami dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian juga saat ini kami sudah melakukan pembinaan terhadap 150 pos keamanan lingkungan atau pos kamling. Sebagaimana kita ketahui dalam beberapa bulan belakangan kami informasikan bahwa kami juga menggunakan sistem keamanan lingkungan untuk membantu menghadirkan keamanan di lingkungan kita masing-masing dan membangun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama dengan kami di dalam menjaga lingkungan masing-masing. Kemudian upaya represif yang kami lakukan melalui pembentukan satuan tugas atau satgas pemburu begal yang terus beroperasi melalui kegiatan penegakan hukum yang tegas. Kolaborasi yang kami lakukan bersama RT maupun RW, pemerintah Provinsi DKI, Kodam Jaya, membangun pos kamling, serta mengintegrasikan lebih dari 24.000 titik CCTV yang terpasang di seluruh wilayah DKI Jakarta atau di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dan kami terus akan meningkatkan jumlah titik pemasangan CCTV untuk semakin memudahkan di dalam pengungkapan berbagai perkara yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kami juga menghimbau kepada masyarakat warga Jakarta untuk selalu waspada di jalan, terutama pada malam hari, dan upayakan setiap perjalanan di malam hari untuk tidak bepergian sendiri atau mengajak rekannya, sehingga bisa menguatkan potensi korban ini bisa hilang karena ada kawan di dalam perjalanannya. Kemudian segera juga laporkan setiap kejadian yang mencurigakan kepada kantor-kantor kepolisian terdekat atau pos kamling yang sudah aktivasi, maupun memanfaatkan keberadaan hotline 110 layanan 24 jam dari Kepolisian Daerah Metro Jaya. Rekan-rekan sekalian, kami informasikan juga bahwa kami sedang melakukan pendalaman terhadap fenomena unggahan TKP maupun korban kejahatan di media sosial. Pada beberapa unggahan di media sosial, setelah kami lakukan pengecekan, setelah kami lakukan klarifikasi, ternyata apa yang diunggah tersebut tidak sesuai dengan faktanya atau tidak benar atau hoax. Ini sedang kami lakukan juga pendalaman terkait dengan fenomena ini. Hal ini tentunya dapat menimbulkan keresahan dan kegaduhan. Oleh karena itu, kami juga mengajak kepada pihak-pihak yang menggunakan media sosial untuk kepentingan tertentu, namun menimbulkan keresahan serta rasa ketakutan di tengah masyarakat, kami minta agar segera dihentikan. Sekali lagi kami himbau kepada pihak-pihak tertentu yang menggunakan media sosial dengan mengunggah situasi yang dapat meresahkan dan memunculkan rasa takut kepada masyarakat, kami minta dihentikan. Gunakan media sosial dengan bijak dan beradab. Kami ingin menegaskan bahwa Polda Metro Jaya hadir untuk melindungi warga Jakarta. Setiap laporan masyarakat adalah amanah yang akan kami tindak lanjuti dengan serius dan cepat. Setiap tindakan kepolisian di lapangan yang kami lakukan selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak
hak asasi manusia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1990 Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian. Sebagai negara hukum atau Rechtsstaat, tentunya negara mengedepankan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap upaya penegakan hukum yang kami lakukan mempedomani hukum formil dan hukum material. Setiap tindakan aparat negara harus memegang teguh hukum yang berlaku. Keberhasilan ini bukan semata-mata kerja kami, ini adalah buah dari sinergi antara Polri, TNI, dan masyarakat Jakarta, pemerintah Provinsi Jakarta, bersama-sama kita jaga ibu kota. Bersama-sama kita wujudkan Jakarta yang aman. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Itu yang dapat kami sampaikan, beberapa informasi terkait dengan pengungkapan perkara-perkara baik itu yang viral maupun perkara-perkara yang dilaporkan langsung oleh masyarakat di Polda Metro Jaya, di Polres dan Polsek yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum atas penyampaian yang komprehensif. Ini menjadi acuan bagi kita, bagi teman-teman sekalian. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Direktur Samapta Polda Metro Jaya untuk dapat menjelaskan terkait tentang langkah primum remedium, itu langkah-langkah preventif yang dilakukan dari Direktur Samapta dan Satbrimob Polda Metro Jaya. Silakan Bapak Direktur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan aksi ataupun langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan mungkin oleh Pak Dirkrimkum, kami juga hanya menambahkan saja bahwa saat sekarang ini jadi Direktorat Samapta terutama karena melaksanakan tugas khususnya di bidang preventif, jadi kita sudah melaksanakan atau mengambil langkah-langkah terkait dengan menghadirkan Polri khususnya yang berseragam dengan beberapa pola, baik itu pelaksanaan kegiatan patroli roda 2, patroli roda 4, maupun beberapa kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, dan juga hadirnya kami terutama pada malam hari melalui patroli perintis presisi, mungkin yang teman-teman selalu melihat di media sosial terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Kami membentuk hampir seluruh Polres itu ada patroli perintis presisi yang selalu berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap aksi begal yang terjadi khususnya di kota Jakarta ini. Nah, kegiatan-kegiatan ini ya seperti tadi sudah disampaikan bahwa kami melakukan kegiatan peningkatan kegiatan, volume kegiatan kita tambah kembali hampir 6.000 tadi kegiatan yang sudah kita laksanakan. Namun memang itu belum cukup, sehingga ada beberapa pola yang saat sekarang ini kami lakukan, yaitu dengan membentuk pos-pos pantau, terutama kami tempatkan pada posisi-posisi yang rawan gangguan. Ada 150 pos kami tempatkan di beberapa titik kota Jakarta ini. Di situ personel Polri terutama yang berseragam, kendaraan-kendaraan patroli kami tempatkan pada di titik-titik tersebut untuk meminimalisir dan menghadirkan polisi sebanyak-banyaknya terutama di kota Jakarta pada saat malam hari, sore hari
maupun di siang hari. Itu yang terus kita lakukan saat sekarang ini untuk bisa menjaga kota Jakarta agar tetap aman, nyaman, dan tertib tentunya. Nah, itulah yang kita lakukan beberapa langkah-langkah sekarang. Menjaga kota Jakarta. Mobile, tapi juga jalan kaki pun juga kami lakukan di situ. Jadi kami benar-benar bertekad untuk bisa menjaga kota Jakarta ini agar aman, tertib, dan nyaman. Dan saat sekarang ini kegiatan kami akan kembali dengan pembentukan pos-pos seperti apa pegang kami bisa pengawas ekstra semua kegiatan yang ada di publik ini. Kami tidak hanya memonitor kegiatan Polri ini di Polda Metro, tetapi juga di polda-polda lainnya, baik yang kasus itu viral maupun tidak, yang diviralkan oleh masyarakat, maupun kami sendiri mendapatkan laporan khusus dari masyarakat. Berkenaan dengan kegiatan pada sore hari ini yang sudah disampaikan oleh Dirkrimum tentang performan yang sudah disampaikan berkenaan dengan kegelisahan masyarakat, berkenaan dengan curas maupun aktivitas masyarakat yang melanggar hukum dan tentu saja menyebabkan masyarakat di kota Jakarta ini menegakkan hukum sudah ada yang tadi kami Polda tidak boleh dilakukan. Tindakan kekerasan, tindakan tegas yang dilakukan itu harus tetap mengacu kepada peraturan Kapolri nomor 1 melibatkan anak itu diproses oleh PPA, karena PPA sudah membentuk direktur tersendiri, karena pada dasarnya anak sebagai pelaku itu dilakukan oleh Dir PPA. Ini kami ingin memastikan betul kepada Pak Dirkrimum ini sudah dilakukan, dan kalau itu sudah, ini akan menjadi PR catatan dari Kompolnas. Berikutnya adalah bahwa yang dilakukan Satgas yang dibentuk oleh Dirkrimum ini adalah keberlanjutan. Apakah ini hanya satu efek deteren atau memang kemudian dibuatnya adalah jadi sesuatu yang berkelanjutan. Ini yang paling penting, sehingga energi dari Polda Metro Jaya ini tidak terkuras hanya satu hal ini saja fokusnya, yaitu curas maupun
curanmor, tetapi masih ada lagi tindak kriminal lain. Ini penting karena tidak banyak anggota Polda Metro Jaya. Kami mengharap juga masyarakat berperan aktif. Ada 110 ya yang bisa diakses oleh masyarakat dan tentu saja akan dilakukan respon cepat. Dan media sosial menjadi peran yang cepat yang bisa diberikan kepada Polri, dan Polri saya berharap sudah melakukan patroli 24 jam berkenaan dengan respon dari masyarakat ini. Terakhir dari Kompolnas yaitu Polda Metro Jaya sinergitas yang sangat baik kepada kuantitas, tetapi patroli dialogis sehingga masyarakat itu merasa dekat dengan polisi dan percaya. Jalan pada malam hari itu harus dijamin aman di Polda Metro Jaya ini. Itu penting. Karena itu adalah salah satu indeks penilaian Kamtibmas, adalah salah satunya masyarakat berjalan pada malam hari dan merasa aman. Ini yang harus dicapai oleh Polda Metro Jaya. Pos Kamling harus digiatkan kembali, bekerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga ini menjadi kaki tangannya Polda Metro Jaya untuk kegiatan-kegiatan preemptif atas kalau preemptif supaya tidak terjadi kejahatan yang meningkat. Itu dari Kompolnas. Sekali lagi terima kasih Dirkrim dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengawas. Tentunya ini menjadi literasi bagi kita semua. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Prof. Juanda untuk memberi pandangan hukum terkait tentang fenomena saat sekarang. Baik, terima kasih Karomas, terus Dirwismum, sama Ibu dari Kompolnas, dari pihak TNI, Ibu dari Dirres PPA, terusus para rekan-rekan wartawan. Ini luar biasa hari ini, sore ini saya lihat begitu pentingnya ya press conference, artinya bahas hari ini benar-benar sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat kita secara keseluruhan, khususnya masyarakat di wilayah Polda Metro. Saudara-saudara sekalian, pertama saya akan apresiasi yang tinggi kepada kawan-kawan di Polda Metro menjalankan tugasnya sebagaimana yang atur di dalam Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana kedudukan Polri adalah alat negara yang diberi tugas menjalankan fungsi melindungi, mengayomi, melayani, ya, dan menegakkan hukum. Pada
posisi seperti ini Polri berguruan sebagai alat negara ya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Artinya di sini ketika ada kepentingan masyarakat luas yang dianggap terganggu, maka disitulah Polri harus hadir, dan itu perintah dari pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian tidak hanya cukup begitu, sampai di situ. Saya melihat di dalam Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang kepolisian juga sama mengatur. Dalam kerangka melakukan pengamanan ketertiban masyarakat, bahkan misalnya ada dalam proses penyelidikan, maka polisi harus hadir. Ya. Berkaitan dengan persoalan yang hari ini, saya mengkait dengan pasal 16 ayat 1 dan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2002. Diatur di situ bagaimana penanganan ya sebuah tindakan yang diberikan kepada kepolisian sifatnya diskresi bisa dilakukan sepanjang sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Diskresi ini artinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip hukum. Oleh Pak Derismum ya soal Perkap 19, Perkap 8 2009. Itu sudah diatur soal bagaimana melakukan tindakan-tindakan hukum yang terukur. Tetapi benar, itu tidak boleh sewenang-wenang. Ini prinsipnya. Kalau saya lihat secara kasat mata, kawan-kawan Satgas Begal ya, menurut saya sudah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur, terukur, tegas. Dalam rangka apa? Melindungi, mengayomi masyarakat luas. Dan ini penting sekali. Kalau polisi tidak hadir, tidak menjalankan ya ketentuan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang 2 2002 dan Perkap itu saya kira ini adalah hal yang sangat kita tentu di backup oleh pihak kawan dari TNI. Tapi yang lebih dominan dalam konteks anti-mas ini adalah kepolisian. Saya kira itu tanggapan saya, tidak terlalu terlalu panjang, tetapi saya melihat dari perspektif hukum tata negaranya, ya. Tidak melihat dari perspektif hukum pidana. Artinya memang inilah pekerjaan polisi yang memang diharapkan oleh konstitusi, diharapkan oleh peraturan perundang-undangan harus hadir ketika ada tindakan-tindakan yang ya membuat Bapak Ibu sekalian, saudara rekan pers, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan media sekalian, kesempatan sore ini kami dari komitmen kami akan terus mendukung berkaitan dengan keamanan wilayah, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jalan, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kapitumas, bahwa kami sudah melaksanakan kegiatan patroli mulai dari tingkat bawah, Koramil, Polsek,
Kodim, Polres, sampai dengan Polda, Kodam. Nah, satuan-satuan yang dilibatkan selain dari satuan wilayah, Kodim, kami juga melibatkan satuan batalion tempur untuk meng-backup dan menambah personil kegiatan patroli. Kami memandang bahwa keamanan ini menjadi tanggung jawab bersama, sehingga kehadiran aparat di tengah-tengah masyarakat harapannya adalah bisa memberikan dalam melindungi masyarakat. Saya rasa itu yang bisa kami dari Kodam Jaya akan terus membackup, mendukung, dan mensupport kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya. Terima kasih, selamat sore. Sekali lagi terima kasih Bapak Kapenda. Kepada rekan-rekan sekalian, kami akan memberi ruang untuk teman-teman mengajukan. Silakan menyampaikan pertanyaan, nama dan asal medianya. Ya, silakan Mas. Mulai ujian. CNN TV Indonesia, ibu kota saat ini. Apakah gimana? Ataukah juga mungkin ini memang murni tindakan kriminal dari para begal ini, atau ada mungkin atau ditunggangi gitu dalam tanda kutip. Seperti itu aja. Terima kasih. Oke. Siapa lagi? Oke, Mbak Ani. Pada terkait indikasi jaringan kalau dari pihak kepolisian udah menemukan belum sih penadahnya itu di mana aja, ke Pak Jar. Juga soal pelaku begal ini nggak boleh ditembak. Kalau sudah mulai masuk kan media maraknya begal, trennya apakah data saat ini kami lakukan kajian sampaikan di awal rilis. Oleh karena itu kami melakukan pembentukan tim pemburu begal tersebut. Kemudian apakah
menunggangi proses apa yang sudah kami lakukan penangkapan. Saat ini kami sedang melakukan pendalaman terhadap jaringan yang ada di atas para pelaku tersebut. Begitupun juga kami sedang melakukan uji laboratoris terhadap seluruh laboratorium forensik oleh informasi yang lebih mendalam di dalam proses pengembangan kami, apakah ada indikasi lain murni yang kemudian yang kedua, wilayah penyangga rilis pengungkapan perkara wilayah penyangga ibu kota. Sebagaimana teori kejahatan, teori balon, jadi ketika di wilayah ini maka akan berpotensi berdampak pada wilayah di sekitarnya. Data dan fakta sebenarnya sebagai ini cukup rata menyebar, namun memang yang di beberapa platform media sosial ini juga yang sedang kami lakukan pendalaman, sebagaimana tadi juga pertama, apakah ada sesuatu hal yang mengamplifikasi untuk menghadirkan atau untuk memunculkan rasa takut atau keresahan di tengah-tengah masyarakat, dan kami tidak akan membiarkan itu. Kami terus sedang melakukan pendalaman terhadap itu. Nah, kemudian memang Jakarta Barat ini cukup heterogen, baik itu dari strata sosial, kemudian ekonomi, kemudian pendidikan dibanding dengan wilayah-wilayah Jakarta yang lainnya juga, sehingga itu juga turut cukup meningkatnya tindak pidana yang terjadi. Berikutnya pendalaman jaringan pencuri, tentunya kami juga tadi kami sampaikan tidak berhenti sampai di sini, kami terus melakukan pendalaman. Apakah sudah menemukan penadahnya? Sebagian daripada yang kami lakukan penangkapan adalah pelaku penadahan terhadap barang-barang hasil kejahatan. Jadi yang tadi kami sampaikan 173 itu adalah termasuk di dalamnya akhir tindakan tegas jadi pedoman kami Undang-Undang 39 1900, kemudian nomor 1 tahun penggunaan nomor 8 tahun 2009
dalam setiap pelaksanaan tugas Polri dan yang tentunya juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan Kapolri penegakan hukum formil kita jadi landasan mengambil ukur kepada para tersangka dengan dan terukur yang kami lakukan keselamatan masyarakat tersangka karena menggunakan senjata api. Kita salah satu atau beberapa tersangka yang berhasil kami tangkap dan korban masih dalam proses penyembuhan. Timbangan keselamatan masyarakat lebih utama. Timbangan keselamatan petugas kami yang sedang melakukan penegakan hukum. Oleh karena itu, mari sama-sama hormati hukum yang mengatur kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Yang bersangkutan menjadi korban suatu tindak pidana. Direktorat PAPPO Dokes Polda Metro Jaya itu sudah yang bersangkutan adalah sebenarnya tujuan kita adalah untuk tidak mudah, tidak sembarang menggunakan media sosial. Kita berharap kita tidak menjadi bagian dari korban dalam suatu peristiwa menjadi korban, dan kami sampaikan karena begal terjadi ya. Fenomena dari agar masyarakat juga Ini tadi udah titipan ini.
kalau tidak salah Agustus 2020, kemudian dan atau kejahatan hampir di atau agenda kejahatan besar pelaku program Jaga Jakarta Plus. Ini adalah ada kejahatannya. Ada skema terkait ada agenda kejahatan besar bisa ditemukan semata Robert Hunter. Oke, sebelum kami jawab IMO terkait tim pemburu begal yang dibentuk tadi menyatakan ada salah satu anggota Polri yang menjadi korban. Di mana? Di hukum mana? Bukan di Polda Metro. Nah, jadi rekan-rekan, saya mengedukasi kepada rekan-rekan harus dipisahkan. Ada korban yang ini terpisah kejadian. Jadi jangan nanti teman-teman narasi ini disimpulkan sendiri. Jangan. Kita mengedukasi masyarakat ini nanti menjadi celah-celah berita-berita hoax. Ya, saya cut dulu pertanyaannya. Ada lagi? Ya, Mas. Ya, izin. Leman Sekorongan dari jakartatv.com. Pak Poin, saya sini ada pertanyaannya serta Pemda. Terima kasih. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih. Memang fenomena pocong kemarin cukup memitigasi fenomena pocong ini. Kita juga harus mengedukasi masyarakat untuk lebih peka dengan lingkungan. Kami dalam hal ini akan langkah-langkah antisipatif di samping mengedukasi masyarakat untuk melakukan upaya yang bersifat preventif dengan adanya fenomena pocong ini. Di dalam fenomena pocong ini terdapat pencurian ataupun senjata tajam, yang lainnya. Kami juga akan melakukan dan berikutnya tadi ada kami sampaikan bahwa hari ini adalah salah satu konkret yang kami menghadirkan rasa aman
di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah melalui pelaku kejahatan. Kemudian di samping melakukan upaya-upaya baik itu patroli skala besar, skala sedang maupun skala kecamatan wilayah hukum Polda Metro Jaya, di wilayah DKI Jakarta, ada pada wilayah hukum kami lakukan. Kami juga melakukan Direktorat Bimas Polda Metro Jaya untuk membangun kesadaran ketika kesadaran untuk melakukan kejahatannya akan teori kejahatan, maka dari itu mempersempit dan menghilangkan kejahatannya. Media, rekan-rekan media juga tadi sudah disampaikan masyarakat. Kayak nerima Mas Imo, mohon dimaafkan, di DKI ini apa skema atau agenda bahwa saat ini dari 200 hampir 200 gawai yang kami amankan atau kami sita dari tangan pelaku maupun para penadahnya, kami sedang melakukan analisa digital pada Laboratorium Digital Forensik Polri, baik itu yang di Puslapor Polri maupun di Direktorat Siber. Upaya atau
skema lain adanya kejadian kejahatan di beberapa waktu belakangan ini. Itu informasi digital dari hasil laboratorium forensik digital Polri ini, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus lakukan pengembangan dan pengungkapan pada jaringan. Kemudian untuk memang kalau kita melihat dari karakteristik kedua wilayah ini tentunya memiliki karakter yang berbeda, ada ruang maupun potensi kejahatan yang berbagai sendi kehidupan di tengah-tengah masyarakatnya, juga lalu lintas masyarakatnya juga cukup tinggi. Tempat-tempat tinggal. Nah, sementara banyak berusaha. Adapun kegiatan patroli selatan maupun di wilayah Jakarta Barat, kami terus memaksimalkan baik itu sumber daya sarana prasarana maupun sumber daya manusia, kolaborasi kami dengan TNI, pemerintah Polres, Polsek itu terus dilakukan untuk sama-sama menekan potensi dan angka. Begitupun juga di wilayah-wilayah yang lain maupun wilayah hukum Polda Metro Jaya. Yang ketiga apa tadi ya? Tim pemburu begal ya. Tim pemburu begal atau sampai ke wilayah-wilayah. Kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa tim pemburu begal yang kami bentuk tentunya bukan hanya di Polda Metro Jaya saja, tapi juga di Satreskrim Polres yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jadi dari mulai Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Barat, Utara, kemudian Tanjung Priuk, Pulau Seribu, Bandara Suta, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, Bekasi Kota. Semua Polres membentuk tim Satgas Pemburu Begal. Begitupun juga jajaran Polsek juga bersama-sama melakukan upaya-upaya preemptif dan preventif untuk membangunkan kesadaran masyarakat, bersama-sama melakukan tugas kami dari jajaran Polda, Polres, dan Polsek kita sesuaikan dengan kondisi. Saya kira itu ya, Mas. Tenang, Mas Opik. Cukup kepada konferensi pers ini, pada rekan-rekan media kami sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan
kasus curas dan curanmor ini merupakan komitmen dalam yang cepat peradaban dan media hadir sore kita pegang.